nanti kasurupan. Atau baru dengar ini? Ya. Allah tadi teh. Kan tadi teh tinggal heula. Saya mah udah inget dah ini nalapung urang baheula euy. Oh, serius ya? Kebenaran itu hanya di tangan Allah, bukan tangan mereka. Jangan takut pada sesama manusia dan jangan takut yang mungkin batur, jangan. Takutlah pada Sang Maha Pencipta, takutlah pada Roh. Mana Mas perempuan sini perempuan di tengah. Nah, begitu. Jadi ketika kita jalan, kita punya pendapat, kemudian mereka mengatakan bahwa kita sesat, kita balikin lagi pada mereka. Sejak kapan kamu jadi roh? Coba bisa dibunuh nggak? Roh tidak bisa dibunuh karena Sang Maha Pencipta. Kamu masih bisa dibunuh. Udah lah kelihatan lah. Pan juga ngecat semua. Dia roh, keren roh. Wanil, udah. Jadi kita bisa balik pada mereka, tunjuk bahwa mereka itu orang yang sangat ujub, sangat sombong, sangat takabur, sudah berani mengatakan orang lain sesat. Dan itu sangat bertentangan dengan Mushaf Utsman. Yang sekarang dianggap Al-Quran itu kan catatannya Utsman, Mushafnya Utsman. Jangan takut deh, itu politik. Mereka buru-buru menganggap orang lain itu sesat karena mereka takut kehilangan pengikut, takut kebenaran terungkap. Itu masalahnya. Makanya ketika kita mengungkap kebenaran, pasti musuhnya akan tambah terus. Apalagi ketika akan pertama kali membongkar yang namanya peradaban. Orang panik. Karena mereka takut nanti terbukti mereka salah. Dan ternyata terbukti mereka itu tidak sesuai dengan fakta. Kemudian, tadi kan syahadat, sekarang sholat. Mengerti nggak sholat itu apa? Da urang mah saukur ngan gugur kewajiban hukum. Makanya fawailul lil musallin allazina man salatihim sahun. Celakalah mereka yang sholat apabila mereka lalai. Sedangkan definisi lalai itu di Al-A'raf 179 itu, mereka yang punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya akal tidak dipergunakan. Itu lalai. Bukan lalai kalau letik, anu sok kedaharan jambu. Itu lalai. Maksudnya lalai lah. Itu yang disebut lalai. Jadi bukan telat yang 5 waktunya. Sedangkan sholat 5 waktu sering juklak juknisnya nggak ada kan ya? Coba ada nggak di Al-Quran juklak juknis sholat? Di hadis ada nggak juklak juknis? Rukun seperti ini, bacaan seperti ini. Coba. Jadi kita pelajari itu dasarnya apa? Yang kita lakukan itu dasarnya apa? Warisan. Ayah, Bayu, ayah. Bayu, ayah. Jadi sholat yang itu apa? Masih cari ke Allah. Sekali lagi. Gimana udah? Ih, tadi ada lagi deh. Ini Om Bayunya belum ikut. Berarti benar-benar harus pengamalannya. Tadi Om Bayunya belum ikut. Mana makin berkurang dari kan? Ayo sok Kita masak perbankan ya, cerdas. Kata Ustaz ini, kata ulama itu, nanti dulu mereka bukan nabi. Mereka juga bukan utusan Allah. Kitalah yang harus menggali sendiri. Sama, kata Akang juga seperti ini, silahkan gali sendiri, makanya Akang menyuruh gali sendiri. Ayo, akurkan. Nanti yang didapat seperti apa, ayo kita bareng-bareng. Akang kan tidak berani ceramah hurkene. Tapi kita sama-sama berbagi. Hari Akang mengenalkan diri, teknologi-teknologi. Ayo, cabut. Jadi orang kasih dulu pacar. Nungguan heula. Terus dietakeun ka ieu ari, hah? Nungguan transferan heula.
Ayah gitu. Ayah. Yang kedua sekarang bagaimana kita mau nggak menjadi orang Islam, bukan hanya mengaku Islam. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Berarti kita bisa merahmati agama-agama yang lain juga. Pernah dengar ada satu gereja yang dipakai Jumatan? Pernah dengar nggak? Coba pernah dengar nggak yang itu pakai misa? Jadi siapa sih yang tidak toleransi? Katanya siapa damai? Benar kita tidak mau. Kalau misalnya kita Islami, Orang kira kalau sudah ke politik, poin-poinnya bener itu. itu maaf, kepentingan nanti yang ngomong. Ini isi ayam kira-kira. Jadi banyak, sebetulnya orang yang sadar hal ini sudah banyak. Orang mah karena apa nya perkembangan komo bieu nu ieu tapi memang baheula teh geus nangka. Latihan di Unisba. Dalam kesini, Dia rek ngobrol Bang Jajar. Siap. Kan Kang Adi. nah di sana pendeta pun diakui di sana. Ini perulal ini. Hah? Ada Buddha, ada Perulal Hindu, ada Kristen. halal ini bahasa perulal. Jadi ajaran toleransi itu sudah benar-benar diterapkan di pesantren itu. Malah yang nulis buku tentang Al-Zaitun itu seorang pendeta. Oh. Kumaha kita bisa menjadi rahmatan lil alamin yang sakit-sakit main balong gitu. Wah bisa. Nah, sekarang sudah waktu. Nggak bahasa ya sudah tunjuk belajar. Nah sekarang kita lah yang sekarang harus benar-benar mampu membuka diri kita, membuka kesadaran kita bahwa Islam itu bukan yang selama ini kita terima dan didoktrinkan pada kita. Islam itu adalah jalan hidup. Jangan bertuhankan agama, ingat. Bertuhankanlah Allah, bertuhankanlah Roh. Rasulullah pun dilempari cuek. Rasulullah pun begini tidak ada masalah. Malah ketika malaikat menawarkan untuk membalikan dulu, Rasulullah tolak. Ini kenapa? Sedikit-sedikit main balado. Emang Islam butuh dibela? Emang Allah butuh dibela? Emang Allah butuh kita sholat? Allah butuh kita sholat ya? Jadi yang butuh siapa? Kita. Tidak, Allah itu maha kuasa. Emang Allah butuh rumah? Allah butuh rumah? Allah masih kepanasan? Allah masih kehujanan nggak? Kajujut? Tidak. Kalau misalnya Allah masih butuh rumah, mengenai Baitullah atau apapun itu, berarti ketuhanannya sudah terbantahkan. Carilah Sang Maha Pencipta itu di dalam diri kita dulu. Karena diri kita itu mengandung zat yang Sang Maha Pencipta yang namanya ruh. Coba deh berkomunikasi dengan diri. Mata kenapa kumaha aing? Kadeng. Ya kan? Karena yang maha itu ada di dalam aing. Kacer banget. Kumaha aing. Yang maha pencipta, yang maha pengurang, yang maha ini dan sebagainya itu ada di dalam aing, ada di dalam diri kita. Maha aing, 3 suku kata. Anda itu punya feel, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak berusaha. Lima setik-setik nyalakan Allah, itu mah terus kedahnya, itu mah terus takdir. Setik-setik kita Allah, ya Allah berikanlah tuh ada orang-orang yang bersyukur. Karena cuma Allah itu orang dari kita aku bersyukurnya. Bersyukur cuma Allah. Kita itu kalau ya Allah berikanlah tuh orang yang bersyukur. Kalau bersyukur mas, jadi bersyukur.
Jadikanlah aku orang yang soleh. Cek Allah tadinya kan kudu jadi soleh. Gitu kan orang usaha kudu jadi soleh. Ditahdi kalau ya Allah jadikanlah aku orang yang soleh. Tinggal ini aja. Bari diam cicing kita tuh bari diam sambil diam. Dipotong. Tidak ada gerak menunggu keajaiban. Apakah itu ajaran Islam? Selama ini begitu. Makanya kita akan berubah. Kita akan jadi Islami. Bukan. Tetap. Namun sih kata tadi Arabi Islam ya Islam satu rahmatan lil alamin. Di Indonesia itu dari dulu sudah Islami karena ajaran keselamatannya itu sudah ada di sini. Begitu agama-agama impor masuk jadi kacau kan. Islam itu jangan diterjemahkan secara sempit. Jangan terjemahkan Islam secara sempit. Karena jadi Islam, bukan Islam. Iya, Jan. Nah, Jan. Iya. ini yang harus kita sadari sekarang. Bahasa impor teh urang geus nyaho ti mana sumberna eta. Nyaho eta bahasa sumber impor Islam impor teh. Bisa Padahal jangan. Tadi lupa Siang. satu. Dosa nanya. bahasa Islam ini. Ini impor teh kan eta nyangkutna teh Wahabi, Arab ti Arab gitu. Pertanyaan, untuk tabung LPG yang ada, untuk tabung BBA itu bahan bakar air, apa bisa dimodifikasi dan dilapisi stainless steel biar tidak korosi dan praktis? Masalahnya itu tekanannya kuat ya, bukan masalah korosi atau apa, tapi tekanannya. Karena hidrogen itu sangat kuat, tekanannya yang panas. Itu untuk bahan bakar air, makanya nanti kita akan coba dari hidrogennya saja yang tertampung. Dan itu perlu perlakuan yang sangat khusus dengan dari program ini. Tidak seperti LPG, tidak seperti liquid petroleum gas. Karena gas yang diliquidkan itu yang namanya LPG. Gas yang dicairkan. Dan itu dari petrol bahannya tetap minyak. Makanya LPG liquid petroleum gas. Bahannya dari petrol, dari minyak. Enggak, minyak bumi. Ada istilah hari naas, larangan, bulan, hari baik, hari buruk. Yang menjadi pertanyaan, apakah hitungan hari-hari yang ada pada orang-orang tua berasal dari budaya Indonesia? Bukan. Bagaimana kita menyikapinya? Kue. Karena semua hari itu sama. Dulu belum ada nama, ingat ya. Dulu ketika belum ada penamaan seperti apa? Kan siang malam sama aja gini ya. Dulu sebelum ada bulan seperti apa? Bulan itu belum ada. Seperti apa? Siang malam itu tidak ada aturannya. Setelah ada bulan baru ada kesepakatan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kenapa harus dibatasi 1 tahun? Tidak ada hari-hari naas itu, tidak ada. Yang ada bagaimana kita menyikapi hari itu. Bagaimana kita merubah nasib kita. Dan kita berusaha. Jadi jangan salahkan hari. Ini itu adalah perbuatan dari orang-orang yang suka dan sangat suka sekali menyalahkan pihak lain. Tak salah lah. Betul bulan Sapar sih. Jadi masa parah mana? Acung pengalaman. Kan ada percayaan seperti itu ya. Menikah di bulan Sapar dilarang. Acung lain. Itu. Menikah di bulan Mei ya, para siaran. Enggak ada cara yang lain. Kacil bon heula acung. Jam saat. Jadi Mau lihat itu geus nanya. Maksudnya kan kalau hari sampai Yang Aulia barengan.
Kita mah percaya pada Allah, bukan percaya pada hari ya. Babaturan kemarin babaturan orang. Makanya percaya pada Allah. Lain babaturan orang lah. Jadi yang si Jadi kumaha? Sudah Cuekin saja. kemarin Sekarang mah, babaturan. waktu pernikahan ditentukan oleh dunia kosong. Ya, tahu. Aku baik berjalan. Penjelasan meja itu tapi kebiasaan orang. Padahal itu salah akan menghindar kalau meja lemah. Apa itu bisa berani? Meja yang bisa. Apa kelemahan thorium? Referensi untuk baterai lithium. Lithium mengakibatkan ledakan di tengah air. Tuh tinggal di thorium mah, dicairan bagi halus. Dia pakai thorium yang akan. Lithium memang kalau kena air dan ledakan itu bisa bereaksi pada air lithium. Makanya kita tidak pakai garam lithium, kita tidak pakai lithium. Memang menampung listrik itu lebih bagus, ya. Menampung listrik lebih bagus, tapi lebih bagus thorium. Makanya kenapa thorium dilarang? Karena lebih bagus dari lithium dan umurnya pendek-pendek. Thorium lithium itu umurnya pendek-pendek. Apalagi yang buatan Cina. Tapi sekarang semua buatan Cina. Ternyata Cina juga ada KW-KW-nya, KW-an gitu. Output baterai thorium dan logam cerdas harus keluarannya AC atau DC? DC. Apa bahan untuk katoda motor ini pada logam cerdas? Pengen tahu aja nanti itu mah ya. Pengen tahu bahannya mah nanti. Soalnya ini harus, karena ini juga yang KW16 ini tuh yang paling jelek. Ini tuh yang paling jelek. Nanti kita bisa bikin yang jauh lebih bagus lagi bisa. Banyak isu-isu perang mulai dari Amerika buat pangkalan militer di selatan Indonesia. Bagaimana itu teh? Ada bisa jawab? Kan hanya katanya teh, bukan kata. Bagaimana itu teh? Iya. Pertanyaannya bukan ke kopi, sahabat. Nah, itu bukan isu, memang itu berita. Berita itu kan isu. Jadi memang betul mereka bikin pangkalan di kita, bukan hanya bikin pangkalan di kita itu, tapi sudah bisa menguasai pemerintahan kita. ISIS itu bertujuan untuk apa dan apa tujuannya? Sama teror Jakarta kan. Terus terang kan bukan ISIS, jadi nggak tahu. Kalau tanya soal ISIS, bukan tukang bikin. Jadi kalau kita telusuri yang membiayai seperti ISIS, Al-Qaeda, dan berbagai macam teroris yang selama ini, itu ujung-ujungnya juga ke situ-situ lagi lah. Jadi ada keterlibatan intelijen dia misalnya, asing. Makanya kenapa kemarin waktu di Sarina ujung-ujungnya mah ada tanda tangan freeport kan? Macam-macam lah. Ada kayak petinggi-petinggi yang di PDI yang di kenal yang tersebut, APSO dan sebagainya kan? Jadi semuanya dapat yang perhatian. Ada aktor, ada tokoh-tokoh di balik itu, ada juga di balik anu. Jadi semuanya skenario. Semuanya skenario.
Jadi jangan percaya lagi berita-berita seperti itu. Mereka memang bayar orang-orang yang dikasih mimpi-mimpi. Orang-orang leres yang mimpinya dapat 72 bidadari. Jadi mikirnya leres terus 72 bidadari. Orang paeh mana 72 bidadari. Itu mahal ini. Tidak ada aturan dapat 72 bidadari. Ayo. Tidak ada aturan. Mamanya nanti. Berita cekun. Ini bukan cek tapi tolong dicek. Bagaimana itu? Jadi mereka yang berpikiran keras semua ya. Karena mereka kegeeran akan masuk surga langsung. Memang itu doktrin di brainwash. Itu doktrin dan brainwash. Apabila dilakukan berulang-ulang, itu akan menjadi ketetapan di sini, ketetapan. Makanya mereka tidak takut mati. Mereka tidak takut mati. Tapi apakah kita tidak takut mati? Tidak. Karena mati itu wajib. Cuma tinggal kapan dan mati seperti apa. Kalau saya ingin mati dalam keadaan yang baik, bukan ngebom orang. Jadi semua ilmu-ilmu saya sudah bisa diterima dan dimanfaatkan di masyarakat. Kalau masih belum bisa, terpaksa ganti casing lagi. Apa inti tentang Islam dan iman serta ihsan? Bukan adanya dasar lagi ya. Wajar, karena orang-orang itu memang belum tahu tentang Islam itu sendiri. Islam itu akar-akar dari aslam yang berarti selamat atau keselamatan, salvation. Jadi mereka yang bisa membuat keselamatan, yang bisa menyelamatkan orang-orang, itu Islam. Ada juga yang mengartikan Islam itu berarti kepatuhan pada Sang Maha Pencipta. Ya, itu juga nggak salah. Nah, iman itu apa sih? Ketika Anda diberitakan bahwa daun itu mengandung listrik lalu bisa nyala lampu, Anda percaya nggak? Percaya nggak? Nah, Anda percaya kan? Karena yang menguatkan. Nah, begitu Anda lihat sendiri buktinya, nah itu baru iman. Contoh, Anda diberitakan bahwa api itu panas misalnya. Anda percaya api panas? Nah, coba tangannya dikapiin. Begitu terasa panasnya, nah itu iman. Jadi iman itu ketika kita sudah merasakan sendiri, sudah membuktikan sendiri, dan sudah mengerjakannya sendiri dengan rasa yang sebenar-benarnya, itu baru iman. Kalau sekarang Anda beriman pada Allah, belum, Anda baru percaya, Anda belum melihat kan ya. Ini tolong, sama bohong Pak. Ihsan, satu, tunggal. Ketika kita ihsan, iman, Islam. Ketika kita menyembah Sang Maha Pencipta, kita ihsan, bukan batagor ihsan di Bandung. Batagor lama itu. Wah. Nah, ketika itu, nah kita baru bisa ihsan. Setelah kita beriman. Karena iman adalah ketika kita merasakan sendiri, ketika kita membuktikan sendiri keberadaan Sang Maha Pencipta. Sekarang kita baru percaya dulu itu karena doktrin ya. Akui saja kita percaya juga karena doktrin, ya kan? Iya, jujurlah pada diri sendiri dulu sekarang. Karena takut diomongkan oleh orang-orang lain, takut disebut sesat, ya kan? Kenapa takut pada sesama manusia? Kalau kita takut pada sesama manusia, kita sudah syirik.
Ya kan? Iya. Sekarang kita jujur saja ketika berkerudung. Ketika kita berkerudung, jujur pada diri sendiri. Karena apa sih? Karena Allah, atau karena lingkungan berkerudung takut diomongin, atau karena takut sama orang tua yang nyuruh, atau mengikuti tren atau mode. Silakan jujur dulu pada diri sendiri. Jujur, karena Allah Maha mengetahui. Allah itu Maha mengetahui. Kalau bukan karena Allah, berarti karena yang lain. Jadi silahkan nanti hadapi pertanggungjawabannya nanti. Terus kita sholat, kita melakukan ritual. Karena apa? Karena pahala, karena surga, karena takut diomongin oleh orang-orang, atau benar-benar karena Allah. Jujur, atau karena hanya jujur kewajiban aja, karena takut diomongin oleh orang-orang. Ih, mana sholat siang. Jawab oleh hati kecil kita, karena Allah Maha mengetahui. Nah, itu intinya. Punten Kang, izin bertanya, mengapa harus mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma SWA yang kembali. Bukan salah dengan SWA. Rasulullah SWA saja membutuhkan pendamping untuk bertemu dengan Allah dalam turun Jibril. Nah, lihat sekarang. Makanya harus lengkap, membaca itu harus lengkap. Sekarang pertanyaannya, apakah Jibril yang menurunkan itu wahyu? Atau Jibril yang menyuruh baca? Coba pikirkan. Apa yang Jibril lakukan ketika datang pada Rasulullah? Apakah nurunin wahyu? Ataukah nyuruh Iqra? Pertanyaan, apa wahyunya sudah di sini? Lalu disuruh baca? Ataukah seperti tadi satu-satunya dibagiin begitu ya? Tidak, Jibril menyuruh baca. Coba teliti lagi deh itu ayat. Ada nggak satu persatu Jibril itu memwahyukan pada Rasulullah SAW? Ada nggak? Pasti geleng-geleng kepala kalau sudah membaca itu semua. Nyuruh baca Jibril berarti sudah ada di dalam diri Rasulullah. Bacalah, baca, Iqra, baca dalam arti sebenar-benarnya. Karena belum biasa, makanya akhirnya karena tidak bisa berkata begini, sami'na wa ta'na. Disuruh baca kok benar. Sami'na atau sama itu mendengar. Kenapa disuruh baca malah jawabnya aku mendengarkan dan aku patuh? Coba kita berpikir. Kenapa disuruh baca malah jawabannya aku mendengarkan? Coba kita pikir aja. Makanya perdalam Islam itu, jangan hanya katanya, perdalam. Ada huruf kata itu, huruf kata dijamin itu benar, mereka jangan pernah. Saya juga tidak dijamin benar dengan Allah, tidak ada jaminan. Penjelasan seperti itu tidak usah diinginkan. Ayo kita cari masing-masing sendiri, cuma saya bantu mikir. Ayo orang bantu mikir untuk agama.
Makanya begitu dibahas barusan kan nahan uang udah. Ya kan? Kita pikiran soalnya nggak kepikir. Akhirnya jadi galau gitu. Kalau ngobrol sama Akang, biasanya jadi galau. Galau. Karena Akang ungkap kebenaran. Coba deh. Rasulullah itu mencari sendiri. Jibril sebelum baca. Selanjutnya apakah satu-satu dari Jibril diturunin? Yang di Makkiyah dari Madaniyah, kan di Mekah dari Madinah? Bagaimana prosesnya? Terutama dalam makanya agama itu jangan cuma jangan katanya. Karena ketika kita hanya berdasarkan katanya, ketika kita bertabrakan dengan ayat Allah yang kita bertabrakan, apabila ada berita dari orang-orang fasik, kita harus bertabrakan. Karena berita yang kita itu belum tentu benar. Apalagi hadis yang dibuat 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Mushaf saja namanya catatan-catatan itu bisa dipalsukan. Kalau Anda sudah membandingkan antara mushaf satu dan mushaf yang lain, pasti sadar. Memang nanti akan munculkan itu perbedaannya nanti akan sedikit akan munculkan. Perbedaan antara mushaf satu dan mushaf yang lain. Yang Anda baca sekarang itu mushaf Islam. Nanti akan bandingkan yang mushaf Ibnu Mas'ud. Nanti akan lihat lagi, dikit-dikit tapi itu. Biar paham, biar mengerti. Karena beda alif, JL atau PS saja artinya sudah beda. Seperti asal, asih, asuh. Itu sudah beda. Beda tanda baca saja artinya sudah berbeda. Yang jauh-jauh lah bahasa Arab, bahasa Indonesia juga seperti itu. Hurufnya nggak sama. Ada vokal konsonannya seperti asal, asih, dan asuh. Yang satu pakai jabar, yang satu pakai JR, yang satu pakai PS kan ya. PS pilihnya tempat Anda sudah keluar. Nah, jadi harus jeli, jangan katanya. Makanya kita dituntut untuk mempelajari sendiri. Karena sama cita-cita itu sudah ada di dalam diri kita. Untuk apa kita dilengkapi akal oleh Allah? Untuk apa Allah menyuruh kita menggunakan akal? Sekaranglah waktunya kita menggunakan akal. Telusuri semuanya sendiri. Dijamin, ketemu, sok dijamin. Urusan kita dengan Sang Pencipta. Kita masih tidak akan memaksakan pendapat pada orang lain seperti orang lain memaksakan pendapat pada kita. Kalau kita tidak ikut pendapat mereka disebut sesat. Sampai mana? Sampai sekarang tahun. Nah, kita tidak akan meniru mereka. Kita hanya mengikuti perintah Sang Maha Pencipta. 12:05. Sebentar lagi, satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita penguatan metafisika, penguatan tanpa penguatan buat Punten Kang, saya dari jauh, dari Jepang. Jepang itu asli. Di sini Jepang itu singkatan gitu. Jelemapan titik terus. Gimana cara menghindari radiasi nuklir? Paling gampang pakai singkong. Karena singkong itu sudah bisa meredam radiasi gamma. Jadi kalau misalnya di satu tempat ada radiasi, ada radiasi gamma dari uranium, atau misalnya sudah dari ini apa kayak di sana Fukushima di Jepang ya, rumahnya memang dekat Fukushima. Ya udah, jangan makan ikan Jepang.
hiasi aja kacang Jepang. Nah jadi kasih dulu itu kalau misalnya dari laut ada racun-racunnya, kasih dulu singkong, rendam dulu pakai singkong. Nah itu sudah biasanya akan keserap dan itu jadi aman. Gimana cara dorsal, terus bagaimana cara tahu latihan yang sewa sesuai. Ini S dengan U bisa pun jadi digawe. Tahu latihan yang sewa dengan dorsal tersebut yang sesuai. Nah itu tanyakan lagi lah gampang. Jadi nggak usah cari-cari sendiri gitu ya, capek. Tanyakan aja. Cuma jawabannya ada model sedikit banyak. Aplikasi Brainwave yang untuk meningkatkan konsen atau konflik dengan BA. Brainwave itu suara, sedangkan BA itu gelombangnya lebih halus lagi. Jadi kalau Brainwave itu dari telinga, kalau BA itu dari langsung otak. Itu bedanya. Kita menggunakan desibel yang berbeda, frekuensi yang berbeda. Jadi kalau kata-kata mending BA aja. Karena itu sudah langsung directly. Sudah direct. Kalau itu masih benar suara-suara terus. Kecuali kalau nanti subliminal programnya itu yang kita pakai. Ya silakan. Sekarang kita pembuatan kotak musik. Tolong dirapatkan. Kalau masih bisa rapat, kalau mau dirapatkan lagi.